Kali ini paslon nomor 5 akan dipersilahkan untuk bertanya kepada paslon nomor 3 dalam durasi waktu 1 menit, kemudian dijawab paslon nomor 3 dalam durasi 2 menit, respon 1 menit dan respon penutup 1 menit. Kami persilahkan kepada paslon nomor 3 juga untuk bisa ke podium, Bapak Ibu. Baik, sudah siap? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak George dan Ibu Walde senior kami. Jadi kan isu-isu lingkungan hari ini sangat penting, bahkan di KTT ASEAN, di pemerintah pusat, bahkan turun sampai pemerintah kota kabupaten, kita diminta untuk mengatasi 3 krisis planet, triple planetary crisis. Ini ada, saya jelaskan supaya Pak George dan Ibu Walde bisa mendapat secara lengkap. Yang pertama adalah perubahan iklim, lalu polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati, biodiversity loss. Bagaimana nanti jika Pak George dan Ibu Walde menjadi kepala daerah, strategi apa yang digunakan untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, biodiversity loss? Terima kasih. Baik, cukup? Boleh di stop dulu sebentar Bapak sebelum menjawab, boleh di stop timernya dulu. Kita akan set 2 menit untuk bisa Bapak manfaatkan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kris. Pertama, krisis iklim. Krisis iklim ini akibat kelakuan kita manusia. Oleh karena itu kita harus bertobat untuk kembali ke jalan benar. Itu satu dulu. Yang kedua, dengan begitu kita mulai sudah mengurus sampah secara benar, mengurus tanam penghijauan, green secara benar, untuk biar jangan ada karbon di situ. Dan ini memang kita harus menciptakan begitu banyak tanaman-tanaman sehingga menjadi paru-paru bumi. Kalau kita, Tuhan berkenan, maka saya akan meminta seluruh OPD itu tanam pohon. Seluruh masyarakat tanam pohon. Minimal 2 pohon dalam satu rumah. Maka ini akan terselesaikan. Yang kedua, kantor-kantor itu kalau bisa ciri khas tadi Pak Lexon bilang itu tentang pohon tuak. Pak Lexon ini Pak Lex maksudnya. Supaya Pak Adon yang tanya lagi. Nah, itu pohon tuak. Kenapa? Pohon tuak mampu menangkap ultraviolet. Dan begitu kita ada di pohon tuak, itu sejuknya minta ampun. Ini kita harus kembalikan citra situ. Jadi sebenarnya iklim ini kita harus membuat menjadi lebih baik dengan menanam pohon sebanyak mungkin. Itu satu. Polusi. 2, kalau polusi karena transportasi, maka solusinya adalah kendaraan listrik. Dia tidak polusi. Maka tadi yang kita bicara tentang transportasi yang smart, itu salah satunya mobil listrik, sepeda listrik. Bila perlu pegawai-pegawai dalam waktu tertentu yang jarak rumahnya tidak jauh, di samping dia jalan dia pakai sepeda. Dan oleh karena itu sarana prasarananya kita siapkan. Sedangkan hilang yang terakhir itu kita melakukan konservasi. Dengan melakukan konservasi segala sesuatu akan terselesaikan. Saya kira jawabannya singkat, Pak Su tahu, tapi Pak mau cek Pak Pung Kakak saja. Baik, masih 5 detik dicukupkan? Oke, boleh cukup. Sebentar, tenang. Tenang Bapak Ibu, kita akan dengarkan respon dari paslon nomor 5 atas jawaban tersebut, silahkan. Terima kasih Pak George. Jadi sebenarnya sudah baik yang Pak George jawab, hanya porsinya tadi yang saya tanya itu yang di nomor 3. Saya tahu Pak George pasti paham yang soal polusi dan soal perubahan iklim. Tadi saya ingin mengelaborasi lebih jauh apa strategi paslon nomor 3 bila menjadi kepala daerah soal yang nomor 3 tadi, biodiversity loss, keanekaragaman hayati. Kalau kami selain penghijauan tadi yang sudah disebutkan, transportasi publik, kami selain tadi konservasi, kami ingin ada ejawantah nyata, ada konkretnya, ada hutan mangrove di Kota Kupang yang selama ini tidak dirawat dengan baik. Hutan mangrove ini pasca seroja juga banyak fasilitasnya yang rusak. Padahal kita tahu hutan mangrove ini menjaga ekosistem alam di laut, menjaga biota laut, mengembangkan ekonomi masyarakat daerah situ, dan seterusnya. Jadi ini menjadi sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan paslon 3, Pak George dan Ibu Theodora untuk memberikan respon penutup. Pak Dokter, kalau yang tanam itu apa namanya tadi? Mangrove itu saya sudah lakukan dengan perguruan tinggi berulang kali. Bahkan aku mencoba tidak boleh menyerah. Iya, karena itu penting. Memang orang kalau tidak mencintai lingkungan,
hidupnya tidak dekat dengan lingkungan, jiwanya tidak lingkungan, itu berbahaya. Karena kita merawat lingkungan sama dengan kita membuat kita ini sehat, maka panjang umur. Apalagi kita dua ini kan kalau senyum kan menarik, langsung pipit ada. Nah dengan kita kerja-kerja lingkungan, kita kerja-kerja konservasi, kita bukan hanya mangrove dan lain-lain. Kita punya hewan yang dulu yang kita punya itu banyak juga yang tidak ada lagi. Itu juga perlu kita lakukan konservasi. Konservasi bukan hanya lingkungan, tapi ternak dan lain-lain juga. Saya kira that's all. Thank you. Masih ada waktu Pak? Dicukupkan? Cukup deh. Cukup.